dengan Angkasa Brata Bersepeda. Kali ini aku mau bagi tips buat teman-teman para sobat goes untuk gimana caranya bisa setting RD maupun FD yang nggak bisa naik ataupun turun pada saat shifting. Dan ini semua bisa dilakuin di rumah maupun pada saat kita sedang goes di jalan dan terjadi trouble. Gimana caranya, gimana tipsnya dan langkah-langkahnya? Tetap terus ikuti videonya dan jangan lupa sebelum melanjutkan nonton video untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman semua bisa ikuti terus update-update terbaru dari Angkasa Brata Bersepeda. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips gimana caranya kita bisa menyeting RD yang tidak bisa naik ataupun turun sprocketnya ataupun rantainya pada saat kita melakukan shifting. Di sini saya akan coba shifting untuk menaikkan rantai ke posisi sprocket yang lebih besar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rantainya tidak naik. Setelah saya shifting yang kedua, dia baru naik ke sprocket nomor 2 yang harusnya dia sudah naik ke sprocket nomor 3. Ini coba saya turunkan, dia tidak turun. Saya turunkan yang kedua kali, baru mau turun. Nah, ini sebenarnya sangat mudah. Untuk teman-teman semua jangan bingung. Di sini ada settingan untuk kabel yang saya pegang. Sebenarnya kuncinya ada di sini. Dan kalau seandainya teman-teman lihat ada 2 buah baut, di sini saya menggunakan grup set 105R7000, jadi semuanya sudah menggunakan baut L. Nah, di sini ada 1 baut kecil dengan menggunakan baut L, dan di sini 2 baut ini tidak usah dirubah-rubah, jadi tidak perlu disetting-setting atau tidak perlu diputar-putar. Nah, yang perlu kita putar hanyalah ini dia adjusternya. Jadi kalau seandainya RD kita pada saat shifting naik dia tidak naik, maka kita hanya perlu memutar adjusternya ini, adjuster kabelnya ini ke arah kiri ataupun ini kita keluarkan. Jadi prinsipnya apabila kabel ini semakin memendek, maka secara otomatis rantai ini akan bergerak ke atas. Coba teman-teman perhatiin ya. Dari saya pada saat saya shifting, apabila kabel ini memendek, dia akan bergerak ke arah atas. Yuk kita lihat. Nah, karena di sini dia tidak mau naik 1 pada saat saya shifting pertama, maka kita harus adjust adjusternya ini. Hanya kita putar ke kiri saja. Dan kita putar sambil kita putar kerennya. Nah, di sini kita membutuhkan pedok. Jadi memang cara utamanya kalau memang kita ada di rumah kita membutuhkan pedok. Yuk kita sama-sama saja kita lihat. Kita lakukan shifting dulu baru kita adjust. Ini belum mau naik. Oke, dia sudah naik. Kita turunkan, dia turun. Kita coba shifting lagi. Naiknya agak susah, jadi sambil kita putar nah kita arahkan ke kiri, nantinya dia akan naik. Nah, teman-teman bisa lihat kan, dia langsung naik. Kita coba turunkan lagi. Dia turun, kita coba naik, dia naik, dan kita lanjutkan ke sprocket yang berikutnya. Di sini masih belum mau naik, kita tambahkan. Nah, sampai dia benar-benar bisa lancar dan tidak ada bunyi. Tambah. Dan bagaimana kalau seandainya rantai kita tidak bisa turun ke sprocket ukuran 11T? Kita contohkan. Jadi seandainya kabel ini terlalu pendek, ya, dia tidak akan turun ke 11T. Kita lihat.
ini adalah posisi shifting paling kecil. Contoh ya, kita akan buat dia ke atas. Nah, ini yang terjadi apabila kita over shifting, rantainya sampai bablas. Nah, di sini tadi teman-teman bisa lihat pada saat saya shifting ya, rantainya bablas sampai ke luar daripada sprocket. Nah, gimana cara ngatasinnya supaya rantainya nggak bisa ngelewatin sprocket ini? Di sini ada stopper, yaitu baut satu dan baut yang kedua. Di sini baut yang di sebelah sini ya, baut yang paling kiri ini dia untuk menahan pergerakan rantai kita tidak akan lepas dari sprocket yang paling kecil. Nah, yang kebalikannya, baut yang sebelah kanan ini dia akan menahan rantai supaya pergerakannya tidak akan melewati sprocket terakhir ataupun sprocket yang paling besar. Di sini sudah saya posisikan dia di posisi paling besar dan akan saya putar stoppernya. Begitu saya kunci di sini, setiap shifting dia tidak akan pernah melewati sprocket yang paling besar. Jadi fungsi daripada dua baut ini adalah untuk menahan pergerakan daripada perpindahan rantai. Jadi dia tidak akan melebihi daripada sprocket paling besar dan dia tidak akan melebihi sprocket yang paling kecil. Oke, lanjut sekarang kita ke bagaimana caranya untuk menurunkan rantai ini dari posisi nomor 2 ke nomor 3, karena setelah shifting paling terakhir dia tidak turun. Kita lihat sama-sama. Yuk. Nah, di sini dia tidak mau turun ke sprocket yang nomor 1. Bagaimana caranya? Sama, yang di adjust hanya adjusternya saja. Jadi kita putar dia ke arah searah dengan jarum jam sambil kita dayung cranknya. Sambil kita putar cranknya, kita posisikan dia ke arah ya, dia sudah mau turun. Nah, sampai dia turun. Tidak sampai di sini, kita coba naikkan lagi. Dia mau naik, dia mau turun. Selesai sudah permasalahan untuk setting RD-nya. Nah, bagaimana cara untuk setting FD-nya? Kita lihat. Oke. Untuk sekarang kita ada di posisi FD. Di sini saya juga masih pakai 105R7000. Teman-teman semua nantinya akan lihat dua baut yang ada di sini. Sama, dia di sini berfungsi sebagai stopper juga yang akan menahan supaya rantai tidak lepas daripada chainring yang paling kecil dan tidak akan melewati chainring yang paling besar pada saat kita melakukan shifting. Nah, untuk FD sendiri kita juga ada adjuster yang dipasang pada kabel shiftingnya. Di sini saya menggunakan brand S-Work. Dia dilengkapi dengan outer cable yang sudah dilengkapi dengan adjuster, dan juga ada satu lagi tambahan adjuster yang ada di kabel shiftingnya. Di sini sama seperti yang ada di RD tadi, kita tinggal memutar ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kalau seandainya kita pendekkan kabelnya, maka dia akan bisa naik shiftingnya. Apabila kurang pendek kabelnya, kita pendekkan lagi supaya apa? Supaya shiftingnya bisa naik ke atas. Jadi dengan memendekkan kabel, maka shifter ini akan bergerak ke atas. Dengan memanjangkan
kabel shiftingnya, yaitu kita kecilkan. Nah, maka posisinya FD akan berubah dan rantai akan turun. Oke teman-teman, sekiranya mungkin tips singkat dari saya bisa membantu buat teman-teman semua bisa mengatasi trouble ataupun permasalahan yang ada di jalan, dan juga bisa untuk membantu teman-teman untuk misalnya servis sepeda sendiri di rumah. Karena yang kita tahu selama kita masih menggunakan kabel, ya pastinya akan ada perubahan pada saat shifting. Lama-kelamaan memakan waktu, karena kabel ini juga sifatnya dia akan memuai, apabila panas ataupun karena sering kali kita pakai. Pastinya kita harus sesekali menyeting ataupun menservis sepeda kita di rumah. Kalau seandainya nggak bisa bawa ke bengkel ataupun dibawa ke bengkel nantinya memakan waktu dan juga biaya, bisa dilakukan sendiri di rumah. Sekian dari saya, mudah-mudahan tips ini bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman semua yang pengen tahu ataupun mau tanya-tanya lebih detail tentang bagaimana sih setting sepeda ataupun merakit sepeda yang mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah, silahkan komen, like, dan subscribe channel saya supaya teman-teman semua bisa terus mengikuti update terbaru dari video-video angkasa bersepeda. Salam pedal, see you next time, yo.